Roh Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiran kita sekalian. Amin. Roma pasal 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus itu, ia bukan milik Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergumulan manusia akan hidup itu sering lebih kita lihat hanya sebagai bagian dari kepentingannya sendiri. Manusia sekarang sedang banyak berpikir dan sibuk bahwa dia seperti hanya memiliki panggilan untuk bertahan makan dan minum dan menjadi kaya bersama-sama dengan orang-orang yang diingininya. Itu adalah hubungan dari manusia terhadap alam yang sedang kita saksikan. Padahal sesungguhnya kita berasal dari Allah yang adalah roh, yang mana roh yang kekal itu menciptakan kita di dalam tujuan kekekalan itu dan tidak bergantung kepada apa yang disebut daging. Allah sendiri telah datang ke dunia, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Dan Maria mengandung dari roh itu. Dan roh itu mengambil rupa manusia. Saudara-saudara, dan roh yang sama yang mengambil rupa daging itu sesungguhnya bukan daging yang fana, melainkan daging kekekalan. Oleh karena daging yang sama, manusia yang sama, mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga dengan daging yang sama. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita memang masih hidup sebagai manusia dalam wujud daging. Tetapi sesungguhnya ayat ini menjelaskan kepada kita supaya kita hidup di dalam roh itu. Hidup di dalam kesatuan roh dengan Kristus yang adalah roh itu. Karena apa? Ada kekuatan bersama dengan dia, maka kita dibaptis dalam Yesus Kristus supaya kita memiliki kesamaan dengan dia, supaya kita memiliki kodrat ilahi yang sama dengan dia, seperti surat Petrus mengatakan, supaya kita hidup di dalam kodrat ilahinya. Roh Allah disebut di sini, yaitu roh Kristus. Dan barang siapa tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Roh Allah itu yang disebut di sini adalah roh Kristus juga. Itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan itu. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Yang membangkitkan Yesus itu adalah roh Kristus itu. Dan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 7 disebut juga roh Yesus. Jadi roh Yesus, roh Allah, roh Kristus adalah roh yang sama yang membangkitkan Yesus. Di dalam pengertian yang dibangkitkannya itu adalah daging, adalah insan. Oleh rohnya sendiri, yaitu roh Kristus, roh Allah, dan roh Yesus. Maka kesatuan dengan roh Yesus itu adalah kesatuan dengan Allah sendiri. Kesatuan dengan kekekalan. Kesatuan yang membuat kita bukan bergantung kepada masalah daging. Bukan bergantung pada segala hiruk pikuk daging. Maksud saya untuk mengatakan bahwa di dalam daging, di dalam manusia insani ini, manusia ini akan banyak dilanda oleh persoalan, sakit, penyakit, penderitaan, dan sebagainya. Tapi meskipun itu menyentuh kita, kita tidak bergantung pada semua itu yang bisa mengalahkan daging itu. Tetapi kita diberikan pengalaman hidup bahwa ia akan membangkitkan kita di dalam kekekalan itu. Kekekalan yang sudah terjadi, kodrat kekekalan yang sudah terjadi, yang kita bisa alami. Artinya bahwa kita berbeda dengan orang-orang yang tidak hidup di dalam roh itu. Kita sama-sama mengalami kesukaran di bumi. Sama dengan orang yang tidak mengenal Yesus itu. Tetapi oleh karena Yesus yang adalah roh itu, kita satu kekuatan.
Kita memiliki satu kekuatan dengan roh yang sama, yang membawa kita kepada kekekalan. Jadi berbicara soal hidup di dalam roh, bukan sebatas moral, bukan sebatas yang disebut buah-buah roh, bukan sebatas etika, tetapi menjangkau kepada keseluruhan kesucian dan kuasa, hikmat, dan keberanian hidup bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang sedang mengumpulkan kekuatan dan energinya untuk bertahan hidup seperti orang dunia ini. Tetapi kita, meskipun kita sama-sama memiliki sifat manusia, sebagai manusia yang membutuhkan berbagai hal yang ada di alam ini, kita hidup di dalam kebenaran oleh kekuatan roh itu. Kekuatan oleh roh itu bukan seperti bagaimana kita menjadi seperti terasa jadi banteng di dalam menghadapi itu. Tetapi kekuatan itu diletakkan pada hati kita. Diletakkan pada pilihan pikiran kita yang benar. Tentang siapa Tuhan itu. Tentang bagaimana kita mengambil keputusan tentang sesuatu yang salah dan benar. Di sanalah kekuatan roh itu memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Keputusan kita untuk mengikut roh Tuhan Yesus Kristus itu menenggelamkan pikiran kita dan hati kita dan roh kita, bahkan tubuh kita di dalam kuasanya, akan membuat kita tidak terjangkau oleh kekuatan apapun. Sebagaimana Kristus dibangkitkan dari kematian itu oleh roh Allah, roh Yesus, roh Kristus itu, kita memiliki kekuatan. Tetapi kekuatan yang ada itu adalah kekuatan yang harus kita pilih untuk menguasai hidup kita. Kekuatan dari paham yang mana sedang menguatkan kita? Apakah kekuatan dari Allah di dalam paham lain? Tetapi yang jelas yang membangkitkan Kristus dari kematian itu. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian itu. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian itu adalah satu roh, di mana Allah adalah roh. Disebut di sini roh Allah, yaitu roh Kristus. Dan pada Kisah Para Rasul 16 ayat 7 disebut roh Yesus. Itulah yang membangkitkan kita. Kalau roh yang sama yang membangkitkan kita, yaitu roh yang membangkitkan Yesus itu, yaitu roh Yesus itu, roh Kristus itu, yaitu roh Allah itu, kita sedang ada pada kebenaran tentang roh yang betul-betul membangkitkan kita. Teridentifikasilah kepada roh mana kita bersatu, kepada kekuatan yang mana kita bersatu. Sebab semua agama, semua pemahaman, semua doktrin-doktrin itu memiliki rohnya sendiri. Dan kita sekarang, saudara-saudara sekalian, kita harus mengalami kebangkitan yang sama, roh yang sama, pengalaman yang betul-betul, pengalaman itu teridentifikasi sama dengan pengalaman dari tubuh Yesus yang dibangkitkan oleh roh Yesus, roh Allah, roh Kristus itu. Termasuk di dalam seluruh karakter pengajarannya, tentunya di dalam moral, tentunya di dalam etika, tentunya di dalam keputusan-keputusan berkebijakan, di dalam hal menikmati berkat, di dalam hal membagi berkat, di dalam hal memiliki keberanian untuk berbuat dengan iman. Termasuk saya terhadap Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu terhadap saya, dan semua saudara-saudara kita yang lain. Mari kita mengundang roh Kristus menjadi pemilik hidup kita. Sebab jika roh Dia ada di dalam kamu, yaitu roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka Ia juga akan membangkitkan tubuhmu yang fana itu. Kita akan memiliki kebangkitan demi kebangkitan setiap hari. Apabila roh yang sama menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai logika kita, menguasai paham, dan menguasai iman kita. Sampai kepada semua titik memiliki kesatuan dari hidup kita kepada Kristus. Saudara-saudara, saya berdoa, kita semua memiliki roh Kristus. Kita semua dikuasai oleh roh Kristus. Roh yang betul-betul satu dengan apa yang sedang kita telah nikmati lewat firman ini, yaitu roh Allah yang kekal itu, roh Yesus, roh Kristus, ajaran Yesus, penjelasan Yesus, karakter Yesus, dan iman yang ada pada Yesus, hikmat yang ada pada Yesus, paham yang ada pada Yesus, pilihan diksi sekalipun yang ada pada Yesus. Itulah yang membedakan kita dengan pengajaran-pengajaran roh yang lain yang sedang menyusup bahkan ke dalam gereja dan ke dalam agama-agama. Saudara-saudara, kiranya roh Bapa kita yang kekal itu, roh Allah, yaitu roh Kristus, yaitu roh Yesus, menyertai kita, menguasai kita, memberikan kita kekuatan
dan takdir kekekalan menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan kita akan terus bekerja, membawa banyak orang memiliki pengalaman bersama roh Allah, yaitu roh Kristus, yaitu roh Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Saya berdoa kepada Anda, dan Anda pun mohon izin. Saya minta doanya untuk kita terkawal terus menerus di dalam pikiran dan hati kita, hidup di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak kami yang mulia, yang adalah satu-satunya penguasa yang kekal. Seperti Rasul-Mu menulis bahwa Engkau adalah penguasa dan Tuhan satu-satunya dan Allah yang esa. Haleluya. Biarlah kami sekalian menguasai hidup kami oleh penyerahan diri kami kepada roh-Mu yang hidup, kepada Tuhan yang benar, kepada roh kebenaran, yaitu roh Allah, roh Yahweh, roh Yesus, roh Kristus, dengan seluruh pimpinannya yang kokoh di dalam kebenaran. Bagi kami sekalian, kami ambil seluruh kekuatannya, dan kami berserah diri untuk Engkau menjadi pemilik penguasa hati dan pikiran kami, penguasa pilihan-pilihan ketika kami memilih, penguasa dari seluruh keputusan-keputusan hati pikiran kami ketika kami mengambil keputusan. Keputusan-keputusan di mana kami beriman ketika kami mengimani suatu Allah, dan kami menyerahkan kepada Allah yang benar di dalam roh Kristus Yesus. Haleluya. Berkatilah Bapak Ibu Saudara kami, semua pendengar yang ada. Tuhan menguatkan mereka, memberikan pengurapan yang kuat, yaitu roh yang maha kuat dari Tuhan Yesus Kristus, untuk kami boleh Engkau pakai memberitakan dan mengajarkan Injil, menyembuhkan, menyelamatkan, dan melepaskan banyak orang dari roh agama-agama, dari paham-paham pengajaran yang menyusup ke dalam agama-agama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.